Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo. Oke, bagaimanakah makhluk gaib di samping kamu? Ini temanya kali ini adalah. Jadi di sini akan saya bacakan, bisa jadi makhluk gaib ini adalah sesuatu yang positif seperti spirit guide atau ada energi negatif yang mungkin lagi kayak ngikut kamu gitu ya. Dan bagaimanakah itu dan apakah dampaknya ke kehidupan kalian? Di sini ada pilihan ya untuk Aquarius A, B, dan C. Kalian pilih sesuai dengan hati kalian. Akan saya bacakan sesuai dengan file kalian, yaitu file A ya. Saya akan shuffle dulu bagaimanakah, siapakah gitu ya yang energi yang mungkin ada di dalam kehidupan kalian. Saya shuffle dulu. Untuk Aquarius yang A, di sini ada The Whip, sosok perempuan. Tetapi di sini lebih ke kayak saya merasakan sosok perempuan ini memiliki energi negatif. Jadi ini seperti mungkin mengikuti kalian, atau bisa jadi kamu pernah mungkin dikasih sesuatu oleh kakek kamu atau orang tua kamu atau seseorang agar kamu bisa mempunyai pekerjaan lancar seperti itu ya. Jadi di sini Aquarius yang A mungkin dikasih kayak pegangan-pegangan yang membuat kamu mungkin biar kamu beruntung, biar kamu lebih sukses dengan mungkin batu akik mungkin atau keris kecil yang harus dibawa kemana-mana like seperti itu. Tetapi di sini lebih ke kayak energi negatif, dan ini lebih ke kayak yang mengikuti kalian ini adalah sosok perempuan, tetapi energi negatifnya lumayan tinggi. Di sini ada The Queen of Cups ya, The Bouquet ini adalah sosok positif, seorang perempuan. Bisa jadi adalah ibu kamu yang mungkin sudah tiada atau nenek ya. Ini lebih kayak ibu atau nenek seperti itu, atau kakek nenek buyut. Ini sosok positif yang mungkin mendampingi kalian, yang mungkin memberikan energi positif. Yang memberikan kayak kalian tuh akhirnya spirit, mungkin karena kalian begitu dekat dulunya atau kalian sering mendoakan beliau, sehingga mungkin termasuk ini menjadi kayak spirit guide kamu. Kita lihat lagi The Grave, seseorang sudah meninggal pastinya. Kita lihat ya The Sun. Di sini ada Ace of Diamond. Jadi di sini lebih ke kayak dari keluarga. Jadi gini, si Aquarius yang A ini spirit guide-nya ada itu tadi, ada positif dan negatif, dan sepertinya juga ada sebuah, di sini juga ada karma dari keluarganya, tetapi keluarganya mungkin dulu menguji dia luar biasa, atau dia punya keluarga yang luar biasa menguji. Di sini Aquarius yang A itu menghadapi di mana di sisi lain mungkin pekerjaannya bagus ya, di sisi lain pekerjaannya bagus, tetapi dia memiliki ujian yang luar biasa dari keluarganya. Dan ada The Sun di sini, Aquarius yang lain sosok yang sebenarnya diberkahi ya, terberkati. Jadi dia tuh mungkin baik dan benar-benar bisa membantu, bisa ngemong, dia mudah berkorban, dan dia memberikan banyak manfaat lah. Hidupnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Jadi benar-benar dia tidak egois. Di sini ada Eight of Wands. Ini adalah mungkin energi kamu saat ini, atau yang mungkin sudah terjadi, bisa jadi itu energinya bisa begitu. Di sini ada Five of Pentacles. Saya merasakan Aquarius yang A itu, jika saya padukan dengan aura juga, memang saya merasakan energi positif dan negatifnya mungkin kayak beradu. Jadi ada 50-50. Nah, di sini kenapa 50-50? Mungkin Aquarius yang A ini, itu C, mungkin saya harus bilang kenapa mungkin The Hangman ya, dirimu terkadang kurang bersabar. Terkadang kamu ada sisi di mana kamu suka emosi, suka marah, kurang bisa menahan emosi, kurang bisa bersabar, sehingga si energi negatif ini
yang mungkin menjadi pegangan kamu atau yang mengikuti kamu ini membuat kamu emosi kamu menjadi tidak stabil. Tetapi pada saat ini mungkin kamu mau melepaskan ini, mungkin kamu akan bisa lebih baik. Ya, karena ini akan memberi dampak yang tidak baik sebenarnya. Dan baru-baru ini mungkin Aquarius yang A mengalami kondisi di mana di sana ada Five of Pentacles, penipuan. Mungkin dia dikerjain orang sehingga kehilangan uang yang luar biasa banyak. Dan saat ini juga dia benar-benar bagaimana sih caranya untuk fokus. Dia benar-benar kerja keras saat ini untuk bisa mengembalikan mungkin modal. Dia lagi mungkin dalam kondisi yang mungkin tidak baik. Di sana ada Queen of Cups. Kamu itu adalah orang yang benar-benar terlalu baik gitu loh, terlalu emosional terkadang. Terkadang kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri. Nah ini terkadang mungkin kamu terlalu mudah berkorban, sehingga mungkin orang-orang sekitar itu memanfaatkan kamu, Aquarius A. Jadi sebenarnya kayak teman-teman kamu ini memanfaatkan kamu di sini. Kamu terlalu baik dengan teman-teman kamu. Kamu tuh benar-benar care. Ini mungkin bagus ya sisi positif, cuman kadang kamu tuh kurang tegas terhadap mungkin orang-orang yang memanfaatkan kamu. Tidak selalu semuanya kamu beri. Seenggaknya kamu harus bisa ngasih pelajaran juga bahwa tidak selalu yang apa diminta mereka kamu turuti sehingga mengorbankan diri kamu. Di sini cenderungnya kamu banyak pengorbanan yang akhirnya merugikan kamu juga. Di sini mungkin akan menjadi pelajaran untuk kamu menjadi sosok yang lebih kuat lagi. Dan di sini ada King of Pentacles. Kamu orang yang sebenarnya memang rezekinya sebenarnya bagus. Aquarius yang A itu kalau dia pekerja keras, dia itu benar-benar orang yang sudah keuangannya sudah aman baru. Cuman kamu harus hati-hati. Kalau memang kamu masih aman saat ini, kamu harus hati-hati jika ada seseorang yang mungkin pinjam uang banyak atau yang tidak masuk akal dengan kondisi dia yang mungkin kamu tahu sendiri attitude-nya gimana. Jangan mudah meminjamkan uang besar gitu ya. Kamu harus melihat orangnya dulu. Nah, di sini ada Strange, self control. Saat ini mungkin si Aquarius ini dalam kondisi walaupun mungkin dia terjatuh pun dia masih bisa berdiri. Mungkin dari kekuatan itu tadi ya, ada spirit guide yang baik itu tadi, kayak tarik menarik. Mungkin sosok ibu atau sosok nenek yang mungkin dulu dia sangat menyayangi ibunya, neneknya, sehingga dia ada karma baik yang mungkin dulu ibunya orang yang baik, ibadahnya bagus, orang yang tidak macam-macam, sehingga memberikan energi positif terhadap anaknya juga. Mungkin neneknya juga begitu di sini ya. Jadi walaupun mungkin mereka sudah meninggal, memberikan kayak sebuah karma baik yang mungkin ditinggalkan untuk si Aquarius ini, sehingga Aquarius itu apa-apa yang dia buat pasti jadi. Dan di sini ada saat ini kamu lagi kayak menghealing dirimu kamu untuk bisa balance. Jadi berusaha untuk mengikhlaskan, berusaha untuk menguatkan diri padahal kamu benar-benar terjatuh. Tetapi mungkin tidak ada orang yang tahu bahwa kamu tuh jatuh, atau banyak sekali mungkin kepedihan, kesedihan yang dialami oleh Aquarius yang A ini. So, pelajaran-pelajaran yang mungkin harus kamu terima. Dan di sini juga walaupun keluarganya juga menguji dia, jadi complicated banget. Karena mungkin Aquarius di sini memang memiliki pekerjaan yang cukup bagus sehingga mampu menyinari teman-temannya, mungkin juga saudaranya. Cuman mungkin kamu harus bisa lebih tegas, dan mungkin secara spiritual kamu harus bisa menaikkan lagi biar kamu itu bisa tidak terlalu emosional. Karena orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhannya itu baik, sehingga memberikan kayak proyeksi sehingga dia itu bisa tidak terlalu emosional. Dia bisa tahu, dia bisa bijaksana apa sih yang mesti dia lakukan gitu loh. Jadi tidak terlalu emosional, masih ada sisi rasionalnya yang mungkin bisa ngerem diri kamu. Jadi kamu tidak hanya sekedar kasihan pada saat orang mengemis pertolongan kamu harus melihat backgroundnya juga, kenapa orangnya begini-begini. Jadi memang benar-benar kita juga harus detail, harus jeli untuk melihat, bukan kita menolong untuk ini ya, tapi terkadang si Aquarius ini kayak mudah dimanfaatkan begitu loh. Kamu itu mudah dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan kamu itu. Nah, di sini mungkin biar kamu tidak, sebenarnya memang kamu punya keyakinan bahwa kalau kamu memberi akan banyak rezeki, iya. Tetapi jangan biarkan orang-orang itu juga memanfaatkan kamu. Jadi kamu harus punya boundaries, punya batas, bahwa kamu tuh juga patut disegani seperti itu.
Jadi ada pelajaran yang mungkin harus kamu ini, dan mungkin lebih baik, dan energi negatif itu juga membuat kamu amarah kamu kurang bagus, dan bisa mematikan rezeki sebenarnya, bisa menghalangi rezeki kamu, karena ini energi negatif. Tidak semakin membuat kamu positif, dan mungkin bisa menekan kamu itu pun instan, sehingga pada saat kamu mungkin bekerja, karir kamu melejit mungkin karena hal ini, karena sesuatu yang kamu pegang atau sesuatu yang mengikuti kamu ini, tetapi malah akhirnya membuat tidak berkahnya hidup kamu. Semua tergantung pilihan ya. Kalau tidak cocok, di skip saja. Bagaimanakah dengan Aquarius yang B? Kita lihat energinya, siapakah sosok pendampingnya? Leluhurkah? Atau angel kah? Gitu ya. Kita lihat. Di sini ada Mountain. Seperti ini adalah sosok seseorang yang dulu menjadi, mungkin ini leluhur kamu. Seseorang yang dulu benar-benar seseorang yang besar, kamu keturunan orang yang hebat. Kita lihat lagi. Di sini ada The Lady, sosok positif sepertinya. Dan The Anchor. Aquarius yang B ini termasuk memiliki power yang cukup bagus, memiliki energi positif yang cukup bagus. Dia dinaungi dengan karma baik, walaupun dia juga ada energi negatif yang mengikuti dia. Energi negatif ini dari siapa? Kita lihat. Di manakah energi negatif ini? Dari apa? The Bear, dari, saya lihat, The Tree. Oke. Jadi kalau di sini energi negatifnya lebih karena dari diri kamu sendiri. Mungkin kamu kurang dekat sama Tuhan, atau mungkin kamu masih melakukan hal-hal yang mungkin kurang bagus, masih ada larangan-larangan yang mungkin kamu lakukan sesuai dengan agama kalian masing-masing lah ya. Jadi atau dirimu masih suka hal-hal yang mungkin berbau kurang baik ya di sini, sehingga ada sosok di mana mengikuti karena perbuatan yang kalian lakukan. Contohnya, mungkin ada yang suka main perempuan, contohnya ini, contoh. Saya tidak judgement kalian suka perempuan, contoh. Atau kalian malas ibadah, atau kalian kurang bersih di rumah, kurang kamar kamu mungkin berantakan, atau kamar kamu bau banget, seperti itu. Sehingga ada energi negatif yang akhirnya suka nempel ke kamu karena kebiasaan buruk yang kamu miliki. Kamu gak suka mandi, contoh. Kenapa seperti itu bisa kayak membuat energi negatif suka nempel? Jadi saya mengamati, sahabat, pada saat saya mungkin dari mana-mana, contohnya saya dari mana-mana itu selalu saya masuk rumah itu selalu mandi, tidak hanya cuci kaki, tapi saya langsung mandi dari mana-mana, dari luar kota, tapi ini dari luar rumah yang lumayan lama, bisa memakan let's say 5 jam lebih atau 8 jam ya seharian. Itu pasti saya akan langsung mandi, ambil wudhu, dan pasti saya mungkin belum sholat, saya langsung sholat seperti itu. Dan pastinya saya mandi, saya mengajarkan anak saya mandi, ganti baju semuanya. Kenapa? Karena saya mempelajari aura dan saya bisa melihat. Ternyata pada saat kita pergi, itu memang ada energi negatif yang ngikuti. Makanya benar, kalau ada orang tua tuh bawa dari mana-mana kalau bisa cuci kaki, atau itu gimana, itu memang benar. Karena ada energi negatif yang mengikuti kita. Itu kayak otomatis karena mungkin kita perjalanan, kita melewati banyak tempat yang kita tidak tahu. Nah, pada saat kita masuk rumah dan kita bersih, itu energi negatif gak akan bisa nempel terus. Mungkin kalau di Muslim kebersihan adalah sebagian dari iman, itu benar. Ya, jadi memang bersih itu memang menurut saya sudah bukan hal yang sunnah lagi ya, tetapi wajib bersih. Jadi itu ternyata pada saat habis mandi aura kita beda, energi kita beda. Nah di sini energi positifnya adalah dari ada perempuan dan ada seseorang, dia adalah sosok yang kuat juga, seseorang yang punya posisi di zaman dulu, dan posisinya mungkin dia adalah orang yang bermanfaat bagi orang, dan termasuk orang yang memiliki peran yang sangat hebat di keluarganya atau mungkin di daerahnya, sehingga dia memberikan banyak manfaat kepada orang di sini ya. Jadi ada karma baik sebenarnya mengikuti kamu, tetapi karena perilaku kamu sehingga ada energi negatif itu. Oke, bagaimanakah general readingnya? Kita lihat.
high prestige. Bagus ya. Sebentar. Knight of Swords. Jadi kamu itu sosok dimana yang sebenarnya suka-suka yang berbau spiritual. Orang-orang yang suka-suka berbau spiritual. Tetapi mungkin kamu sekarang masih pencarian. Masih kayak apa ya? Terkadang masih logika dan pikiran itu berperang, seperti hati dan logika kamu lagi berperang. Misalnya nih, kalau kamu ingin mendekatkan diri sama Tuhan, harusnya kamu sudah mulai memperbaiki diri. Contohnya mungkin memperbaiki ibadahnya atau memperbaiki perilakunya, tapi terkadang masih kayak on off gitu ya, tidak terus on, masih on off. Terkadang kamu rajin banget ibadah, terkadang kamu malas banget, seperti itu. Kita lihat lagi, di sini ada Seven of Cups. Kenapa mimpi-mimpi kamu sulit terwujud? Di sini tadi ada hubungan dengan makhluk gaib di sampingmu, yaitu leluhur tadi. Leluhur kamu adalah orang yang hebat. Kamu adalah keturunan orang yang hebat. Kamu adalah keturunan orang yang baik. So, kenapa banyak sekali keinginan-keinginan yang mimpi-mimpi kamu yang belum terwujud? Dikarenakan kamu adalah keturunan orang baik. Biasanya kalau kamu itu keturunan orang baik, sebejat-bejatnya orang itu akan kembali menjadi baik. Nah, atau sejelek-jeleknya ya, ini bahasa kasarnya. Nah, gimana agar kamu bisa mempunyai kehidupan yang baik? Jadi tirukan mereka. Karena kamu bukan keturunan orang yang tidak, pastinya leluhur kamu juga akan mendoakan anak cucunya untuk menjadi seperti dia. Doa itu adalah karma baik yang mungkin saat ini berlanjut ke kamu. Sehingga pada saat kamu semakin macam-macam, akan semakin tidak baik rezeki kamu. Kesulitan dan kerumitan akan semakin banyak. Tetapi beda kalau kamu lagi rajin ibadah, lagi baik, maka kemudahan akan banyak sekali yang datang pada kamu. Ini sebenarnya bersyukur banget ya Aquarius yang B ini, karena pada saat dia menjadi tidak baik, malah dijauhkan rezekinya, dijauhkan kemudahan. Tetapi pada saat dia baik, semuanya akan mudah. Coba nggak baik dikit, pasti dia akan semakin kayak kurang baik gitu ya, hidupnya akan sulit. Three of Cups. Kamu adalah sosok dimana disukai teman-teman kamu, kamu disayangi oleh teman-teman kamu, dan rezeki kamu sebenarnya besar banget. Di sini ada Bitcoin. Pada saat kamu konsentrasi untuk menjadi seseorang yang baik, di sini pula rezeki kamu juga sangat bagus. Jadi kamu tidak mengalami kesulitan untuk mencari rezeki. Nah, di sini Temperance ada hubungannya dengan spiritual tadi, bahwa kamu harus, kalau kamu pengen sukses, jangan ulur waktu kamu untuk menunggu kamu ditegur sama Tuhan lebih parah. So, saat ini atau besok kamu harus bisa berubah. Kenapa? Karena di sini yang dibutuhkan adalah kamu itu harus balance. Horizontal dan vertikal itu harus balance. Ya, tidak bisa kamu hanya baik dengan orang aja, tetapi kamu juga harus baik sama yang menciptakan kamu. Padahal yang menciptakan kamu itu tidak minta balasan apapun. Terkadang kita baik sama orang itu, kita akan sedih nih kalau kita tidak dibalas dengan baik. Itulah manusia. Sedangkan Tuhan kita kadang tidak sholat aja, kita tetap masih dikasih nafas. Kita tidak sholat, kita tidak ibadah, kita masih dikasih makan, masih dikasih hidup. Padahal kita tuh tidak membalas dia dengan baik. So, di sini mungkin cara untuk kita berterima kasih kepada Sang Pencipta untuk diberi kehidupan dari bayi, dari kandungan sampai kita besar seperti ini, yaitu dengan kita mungkin menjadi orang yang berusaha untuk tetap di jalan yang baik. Di sini ada The Hangman. Hidup itu memang pengorbanan ya. Hidup itu memang pengorbanan. Hidup itu memang juga berserah. Ya, di sini ada surrender. Hidup itu memang berserah. Terkadang kita tidak bisa hanya main logika saja. Dan ternyata hidup juga sebuah mimpi atau kehidupan itu tidak bisa kita melihat dengan logik aja. Oke, semuanya bisa dianalisa secara logika atau di matematika kan. Tetapi terkadang tidak bisa juga dijawab dengan matematika juga. Terkadang 1 tambah 1 itu bisa 100 kalau hidup. Kamu sudah baik sama orang, harusnya dibalas baik dong, tetapi malah kamu dikhianati. Banyak seperti itu. Itu kan bukan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika itu kan paten. 1 tambah 1 harusnya 2. Kamu baik sama orang, pastinya kamu harus dibaikin orang. Tapi sebenarnya bisa. Sebenarnya kan akan, kalau kita tidak menggunakan logika, kita menggunakan hati kita, malah 1 tambah 1 kita bisa mendapatkan 4 kehidupan itu. Pada saat kita baik sama orang, dan kita tidak mengharap orang itu membalas pada kita, dan kita tahu kita baik sama orang itu akan kembali kepada kita sendiri, dan Tuhan itu tahu. Nah,
Pada saat kita tahu seperti itu, kita melakukan dengan tulus, tanpa kita harus tahu bahwa orang itu bukan yang membalas kebaikan kita, karena Tuhan tahu. Dan hidup itu seperti sistem. Pada saat kita berbuat baik, kita membuat karma baik untuk kita. So pada saat kita kita berbaik sama orang, mungkin nggak selalu orang itu yang berbuat baik sama kita, tapi orang lain. Pada saat kita butuh, tiba-tiba ada orang yang menolong kita. Begitulah kehidupan. Jadi kenapa kita sudah ikhlas nih, satu poin, dan kita tidak mengharapkan, dan ternyata kita mendapat poin lebih, mendapatkan pertolongan dari orang lain juga dengan kehendak Tuhan. Di sini ada Three of Swords. Aquarius mungkin habis sakit hati atau habis dikecewakan oleh seseorang, tetapi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang mungkin harus kamu jalani, ya, bahwa ini adalah sebuah proses bagaimana dirimu untuk dibangun menjadi seseorang yang baik. Mungkin orang ini adalah seseorang yang tidak baik untuk kamu, yang dijauhkan oleh Tuhan, karena kamu benar-benar dinaungi oleh doa-doa dari leluhur kamu, sehingga kamu dijauhkan dari orang-orang yang akhirnya membuat kamu menjadi semakin tidak baik. Bersyukur ya harusnya. Di sini ada Nine of Wands. Di sini ada completion, boundary. Saat ini kamu sudah tahu, kamu harus bisa membatasi diri kamu dari hal-hal yang kurang baik untuk fokus terhadap hal-hal yang belum kamu wujudkan. Aquarius yang B, sekarang kamu harus fokus untuk hal-hal yang mungkin belum kamu wujudkan. Bagaimana caranya? Di sini ada King of Swords. Gunakan logika kamu itu tadi untuk bisa mencari bekerja. Gunakan logika kamu tadi untuk bekerja, untuk bisa hidup di dunia. Tetapi gunakan logika kamu juga untuk bisa mengasah mental kamu, jiwa kamu untuk lebih pintar lagi dalam memahami Tuhan, juga memahami hidup. Kamu pintar, kamu mungkin S3 atau mungkin cum laude dalam belajar. Tetapi mungkin kamu kurang cum laude dalam memahami pelajaran kehidupan di dunia ini. Kamu masih ecek-ecek, ibarat kata kamu masih prajurit, masih ibarat kata belum king, masih orang yang baru mencari jati diri. Secara logika, secara kemasan akal, memang kamu orang yang sangat cerdas dan pintar. Tetapi kenapa ada hal-hal yang terkadang di luar logika kamu, di luar kemampuan kamu terjadi, yang harusnya ini A, tetapi kenapa terjadi A? Harusnya ini A, tapi kenapa terjadi B? Itulah hidup. Terkadang kita mengharapkan si A, muncullah si B. Kita punya tipe seperti ini, kita dikasih tipe seperti itu. Ya, karena Tuhan lebih tahu apa yang harus kita, apa yang kita butuhkan di hidup di dunia ini. Bukan sesuatu hal yang hanya kita inginkan. Tuhan selalu memberikan kebutuhan kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan tuh ngasih sesuatu yang memang kita butuhkan untuk hidup di sini dan bisa selamat, bisa sejahtera, bisa tetap menjadi orang yang baik. Bukan dimanjakan dengan menuruti semua keinginan kita. Contohnya kita memanjakan anak saja, anak yang manja sama anak yang mungkin tidak begitu manja, jadinya akan lebih hebat yang tidak manja. Contohnya seperti itu. Makanya kenapa dikasih ujian, karena Tuhan tidak memanjakan kita dengan semua keinginan kita, tetapi Tuhan sangat menyayangi kita. Karena kita diinginkan untuk menjadi seseorang yang dewasa agar kita tidak kesulitan dalam menjalani hidup di dunia ini. So Aquarius yang B lebih cermat dan lebih cerdas lagi untuk mencermati hidup ini dan lebih legowo untuk bisa menerima saran-saran dari Tuhan. Oke, bagaimanakah Aquarius yang C? Kita akan lihat bagaimanakah makhluk gaib kalian, apakah leluhur, spirit guide, atau angel, atau mungkin sosok negatif. Aquarius yang C. Saya akan shuffle dulu ya. Sosok leluhur sepertinya sosok yang kuat. Dulu kamu punya leluhur yang kuat, the clouds. Tapi di sini juga sebentar ya, saya lihat the fish. Jadi ada energi negatif dan ada energi positif yang mengikuti kamu di sini. Kita lihat. Energi negatifnya adalah sosok perempuan. Dan energi positifnya adalah juga bisa dibilang seseorang yang dulunya kuat dan orang yang memiliki kekuatan dan seseorang yang hebat,
seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Di sini juga energi negatifnya adalah sosok perempuan. Jadi mungkin kamu merasa ada seseorang mengikuti kamu, dan juga ada karma baik yang di sini Aquarius C itu rezekinya bagus terus. Meski dia mungkin melakukan hal yang salah, rezekinya bagus terus. Jadi dia mudah sekali mencari rezeki. The Gentleman. Jadi di sini memang Aquarius ini ada sosok spirit guide laki-laki, dan ada bad spirit guide-nya yang negatif adalah seorang perempuan. Di sini seorang perempuan ini lebih kayak misalnya jin, dan saya merasakan ini dari hal-hal yang mungkin bisa dibilang ada dari rumah kamu, ada dari tempat kerja kamu, dan mungkin kamu pernah mendatangi sosok spiritual yang mungkin memberikan sesuatu hal. Kamu mungkin pernah ke tempat spiritual yang akhirnya kamu dikasih kayak pegangan-pegangan. Kita lihat di sini ada deep breath. Aquarius yang C, saat ini mungkin sudah saatnya kamu untuk mungkin banyak menganalisa, banyak mengamati kenapa hidup kamu rezekinya mudah tetapi kamu kurang bahagia. Banyak sekali masalah yang kamu hadapi saat ini. Seperti masalah itu kayak gak berhenti. The Hermit. Kamu lagi kayak mencari guru, atau lagi kamu sekarang tuh lagi bener-bener spiritual seeker like that ya. Jadi kamu itu mencari bimbingan spiritual atau sesuatu hal, kamu cari kenapa begini. Mungkin dirimu kan pernah terjerumus ke sesuatu hal, atau dirimu mendapatkan mungkin peninggalan tentang benda-benda yang sehingga mungkin kurang perawatan, sehingga benda-benda itu yang mempunyai contohnya keris ya. Keris itu bukan sesuatu yang sirik sebenarnya. Kenapa dimandiin? Karena mungkin untuk perawatan agar tidak ibaratnya tidak berkarat seperti itu. Sebenarnya keris itu bukan, kita hanya menghargai. Kalau kita misalnya merawat, memandikan itu bukan karena kita menyekutukan, tidak, tetapi lebih kayak ini harus dirawat, karena membuat keris itu kan sangat sulit juga. Mungkin kamu pernah ditinggali seperti itu tapi tidak kamu rawat, sehingga memberikan energi negatif terhadap kamu yang dulunya mungkin orang tua atau leluhur kamu itu benar-benar merawat betul. Di sini ada the dead. Ada sesuatu yang sepertinya yang Aquarius yang C ini mengalami situasi yang dimana sangat sulit, tidak mudah. Ada sesuatu hal yang habis dia jalani, sesuatu perubahan yang sangat drastis yang mungkin didapatkan, yang mungkin dari rezeki yang sangat besar menjadi rezekinya mungkin kurang. Di sini disarankan untuk dirimu charity. Ada take time for pray. Jadi memang di sini mungkin kamu secara spiritual masih kurang. Masih banyak hal-hal yang harus kamu pahami lagi untuk bisa menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa hanya mungkin bekerja, tetapi kita juga harus ada, kalau orang Jawa bilang itu tirakat. Di sini kamu harus tirakat. Five of Swords. Aquarius yang C ini sepertinya rentan dengan dimanipulasi oleh teman-temannya. Jadi dia itu ibarat kata sering ditipu atau dibohongi oleh teman-temannya, atau ditipu oleh seseorang. Dan sudah saatnya kamu memprotek diri kamu, membatasi diri kamu untuk lebih tidak mudah percaya kepada orang juga. Karena Aquarius tuh benar-benar orangnya royal, baik banget sama teman-temannya. Jadi saat ini kamu benar-benar di titik dimana kamu tidak mudah percaya juga. Nah saat ini kamu lagi mencari sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan kehidupan spiritual. Jadi kamu masih pencari. Untuk urusan keuangan sebenarnya masih bagus. Cuman ada masalah-masalah yang mungkin lagi kamu hadapi, kayak kamu blunder banget. Mungkin ada urusan pekerjaan yang tidak selesai-selesai. Mungkin kamu dikecewakan oleh seseorang. Kamu dikecewakan oleh pasangan kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang merubah kamu karena kamu kaya raya atau banyak rezeki, malah hidup kamu berantakan, sehingga di sini kamu harus pergi ke suatu tempat, jadi atau berpindah. Jadi ada sebuah transisi. Jadi kamu mengalami perubahan hidup saat ini. Jadi masa transisi di mana dulunya kamu baik-baik saja, sekarang tidak baik-baik saja dikarenakan karena uang yang sangat besar. Kamu terlalu baik sama teman-teman kamu di sini, Three of Coin. Dan padahal teman-teman kamu itu hanya fata morgana ya, yang tulus itu hanya sedikit.
Nah, saatnya di sini adalah kamu mempelajari semuanya. Kamu harus berani menerima kritik dan saran bahwa kamu salah di sini. Kamu harus mencatat kesalahan kamu, biar kamu tidak mengulang lagi. Maka rezeki kamu akan menjadi baik lagi dan semuanya akan baik-baik. Dan kamu tuh punya sesuatu hal yang masih banyak sekali yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menipu kamu atau mengkhianati kamu. Jadi saatnya kamu bangkit dan bersyukur. Mungkin dengan ditipu mereka atau dikhianati mereka itu akhirnya kamu tahu tidak berlanjut berjalan dengan mereka. Mungkin sebentar lagi akan banyak hal yang akan lebih baik lagi yang akan kamu dapatkan. Seseorang yang menghargai kamu, seseorang yang tulus dengan kamu, dan mungkin kamu akan memiliki kemakmuran yang sejati, ya, kedamaian yang sejati. Dan mungkin semuanya butuh proses, ya. Kalau usaha untuk keuangan sih kamu tidak sulit sih, ya. Cuman mungkin kadang kepercayaan, kamu hilang kepercayaan atau dikhianati cinta seperti itu. Jadi di sini mungkin kamu harus bisa kayak kembali lagi, menjernihkan pikiran, take time for pray. Kamu sudah waktunya untuk bisa setiap hari ada berdoa, atau ada mungkin puasa sunnah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Mungkin biar kalian bisa terkontrol, kalian bisa dijaga oleh Tuhan, tidak mudah ditipu. Akhirnya kamu punya kepekaan tersendiri. Akhirnya kamu bisa tahu orang ini gimana. Jadi kayak orang itu kalau spiritualnya bagus, biasanya ya, ini pengalaman saya tuh sering puasa sunnah. Saya suka puasa sunnah, akhirnya punya kepekaan seperti itu. Jadi kayak tahu orang ini begini, karakter orang begini seperti. Makanya saya juga bisa kayak membaca aura, karena mungkin itu adalah pemberian Tuhan yang saya tidak minta, tiba-tiba saya merasakan sehingga mungkin bisa membantu orang. Nah, seperti itu. Kamu perlu seperti itu agar kamu tidak mudah dicundangin orang gitu. Jadi Aquarius yang C, semangat, hati-hati, rezeki masih melingkupi kamu. Aquarius itu rezekinya berlimpah banget, cuman itu, jadi kamu harus bisa bijaksana, bisa kayak memberikan efek positif terhadap teman-teman kamu. Jadi kamu juga harus ada batas, kamu juga harus disegani, dan jangan mudah dimanfaatkan. Dan semoga kamu juga mendapatkan pasangan cinta juga yang tulus dengan kamu. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.